Perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para pemuda sangatlah istimewa. Pemuda-pemuda kauman yang terkenal bandel oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan didekatinya dengan sangat baik. Mereka berhasil dikumpulkan dan dihimpun dalam satu perkumpulan dan diberi nama Siswo Proyo Prio. Mereka diberi pendidikan agama dan budi pekerti serta keterampilan. Sekitar tahun 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi bertablik ke Solo. Ketika beliau lewat di depan Istana Mangkunegaran Solo, beliau sempat melihat para pemuda-pemudi remaja berbaris dengan tertib dan rapi. Pakaian mereka seragam, bertopi, dan di lehernya melihat sapu tangan yang seragam pula. Mereka kelihatan gagah dan selalu gembira riang. Seorang menteri guru Bapak Romo Dirjo yang ikut Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa para pemuda itu ialah Pathfinder Mangkunegaran. Pathfinder adalah organisasi anak-anak yang mengikuti gerakan kepanduan. Mereka dilatih baris berbaris seperti militer, dilatih hidup sederhana, diberi pendidikan budi pekerti, dan diberi bimbingan untuk suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dengan cepat, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, "Kalau begitu, anak-anak kita di Muhammadiyah perlu diberikan pendidikan semacam itu." Sikap Kiai yang senang terhadap cara baru itu mendapat sambutan para murid-muridnya dengan penuh semangat. Maka, jadilah para pemuda Muhammadiyah terkumpul dalam satu organisasi kepanduan dengan pakaian seragam. Mereka berlatih dengan semangat dan penuh kegembiraan. Sejak itu, berdirilah Pathfinder Muhammadiyah yang diberi nama Hizbul Waton atau Pandu HW. Hizbul Waton bermakna cinta tanah air. Dari Hizbul Waton, muncullah tokoh-tokoh yang terkenal di Indonesia seperti Jenderal Sudirman, Kasman Singodimedjo, Juanda Kartawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah tadi sudah menyaksikan sepintas video sejarah berdirinya kepanduan Hizbul Waton yang dimulai dari sebuah perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana sepulang dari acara di Mangkunegaran beliau mampir di sebuah alun-alun di Yogyakarta dan melihat ada sekumpulan anak-anak muda yang sedang baris rapi, pakai pakaian yang rapi, latihan baris berbaris. Ternyata setelah ditanyakan dan dipelajari itu adalah sebuah Pathfinder Mangkunegaran. Nah, akhirnya pada tahun 1918 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah Pathfinder Muhammadiyah yang diberi nama Hizbul Waton. Nah, Hizbul Waton ini merupakan salah satu ortom yang ada di Muhammadiyah setelah Aisyah. Jadi setelah Aisyah kemarin berdiri, dilanjutkan pada tahun 1918 berdirilah ortom yang kedua, yaitu Hizbul Waton. Kemudian tujuan dari kepanduan Hizbul Waton ini adalah untuk menyiapkan dan membina anak-anak, baik putra maupun putri, kemudian remaja dan juga pemuda, agar memiliki akidah yang kuat, memiliki mental, memiliki fisik yang handal, serta berilmu dan berteknologi, dan juga berakhlakul karimah, dengan tujuan agar terwujud pribadi seorang muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan serta umat dan juga bangsa. Nah, arti Hizbul Waton sendiri itu memiliki sebuah makna, yaitu cinta tanah air. Jadi artinya Hizbul Waton itu merupakan kelompok atau kepanduan pecinta tanah air. Di dalam kepanduan Hizbul Waton ini sendiri, seperti yang anak-anak ketahui ya, seperti setiap hari Jumat kita latihan Hizbul Waton. Nah, Hizbul Waton ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok Atfal, itu usianya 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua, kelompok pengenal, usianya 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga adalah kelompok penghela, usianya 16 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir adalah
kelompok penuntun. Ini usianya mulai 19 tahun ke atas. Kalau atfal itu biasanya diikuti mulai tingkat SD atau MI, sedangkan untuk penghela itu usianya 11 sampai 15 tahun, biasanya anak-anak SD atau MI yang mulai kelas 5, kelas 6 sampai SMP. Nah, yang terakhir itu 16 tahun biasanya diisi anak-anak SMA, sedangkan untuk penuntun itu biasanya diisi dengan kakak-kakak dari mahasiswa. Itu adalah kelompok di dalam kepanduan Hizbul Wathon. Di dalam kepanduan Hizbul Wathon ini ada semacam kode etik, di mana setiap anggota wajib memahami kode itu, dan juga selain memahami harus bisa mengamalkan. Tidak hanya sekedar hafal, tahu, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kode etik atau kode kehormatan Hizbul Wathon? Ada janji Hizbul Wathon yang ada 2 kalimat itu, 3 kalimat, kemudian undang-undang Hizbul Wathon ada 10 kalimat. Nah, kemudian lambang dan semboyan Hizbul Wathon. Nah, ini adalah lambangnya, ada 2. Yang pertama ini lambang secara umum, yang kedua adalah lambang melati. Kalau yang ini memang lambang Hizbul Wathon secara umum yang dimiliki oleh kepanduan HW. Sedangkan yang melati ini juga salah satu lambang dari HW, tapi sekarang dipakai bersama dengan Ortum dari Pemuda Muhammadiyah. Nah, Pak Luki jelaskan lambang Pandu HW itu seperti apa. Jadi lambang HW itu hampir sama seperti lambang Muhammadiyah kemarin, yaitu sinar matahari dengan 12 pancaran sinarnya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada tulisan HW. Nah, kemudian lambang HW ini merupakan melambangkan organisasi otonom Muhammadiyah, yang artinya bahwa setiap anggota HW mampu memancarkan cahaya sebagai seorang pribadi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Jadi 12 tadi itu maksudnya yang 10 itu adalah undang-undang HW, dan yang 2 adalah janji HW. Nah, seorang anggota HW harus bisa mengamalkan itu sebagai pancaran cahaya pribadi anggota HW. Sedangkan kalau kuncup melati ini melambangkan kecintaannya dan keharumannya, yaitu mencerminkan kepribadian yang berakhlak mulia. Nah, anak-anak, di dalam lambang bunga melati kuncup ini, di bawahnya ada sebuah pita. Nah, di pita itu ada tulisan Fastabikul Khairat. Artinya adalah berlomba-lomba di dalam kebajikan. Ini salah satu semboyan atau moto dari kepanduan Hizbul Wathon. Jadi kita sebagai seorang pandu HW itu untuk dipacu untuk selalu berlomba-lomba di dalam setiap hal kebaikan. Baik, saya kira itu penjelasan sedikit dari Pak Luki mengenai organisasi otonom yang kedua, yaitu kepanduan Hizbul Wathon. Silahkan nanti anak-anak bisa mempelajari ulang di rumah sambil menyimak videonya ini. Dan juga jangan lupa materinya ini selain dipahami, disimak, tolong ditulis di bukunya dengan rapi. Saya kira itu yang bisa Pak Luki sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya dan juga dihindarkan dari segala mara bahaya dan juga wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Pak Luki akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.